Selamat berjumpa anak-anak sekalian, semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apa-apa. Senantiasa dalam perlindungan Tuhan dan siap untuk mengikuti video pembelajaran ini dengan baik. Anak-anak sekalian, kita akan belajar pada tema 7 indahnya keragaman negeriku, pada subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan negeriku, pada muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Ini adalah 8 materi yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Anak-anak sekalian, masyarakat Indonesia melakukan beragam kegiatan ekonomi. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia ada dua, yaitu kebutuhan pokok dan kebutuhan tambahan. Anak-anak sekalian, ini adalah contoh kebutuhan pokok, yaitu berupa sandang atau pakaian, berupa pangan atau makanan, dan berupa papan, yaitu berupa tempat tinggal atau rumah yang mereka tinggali. Anak-anak sekalian, keragaman kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh iklim dan keadaan alam di Indonesia. Kegiatan penduduk dilakukan berdasarkan wilayah di mana mereka tinggal. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut adalah contoh tentang alam yang mempengaruhi pekerjaan atau kegiatan ekonomi yang ada di daerah tersebut. Ada 4 contoh pantai, perbukitan, dataran rendah, dan gunung. Masing-masing warga yang tinggal di daerah itu tentu saja pekerjaannya berbeda karena wilayah geografisnya dan iklimnya dan bentang alamnya pun berbeda. Anak-anak sekalian, kita bahas yang pertama adalah kegiatan ekonomi pertanian. Pertanian adalah kegiatan produksi menggunakan tanah dan hasilnya adalah bahan makanan. Contoh hasil pertanian adalah bahan makanan berupa padi, jagung, kedelai, dan sebagainya. Bahan-bahan tersebut mesti diolah sehingga baru bisa dikonsumsi. Wilayah Indonesia, lahan pertaniannya luas, oleh karena itu sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Ini adalah contoh hasil pertanian yang dilakukan oleh para petani Indonesia. Mereka bekerja menanam, mengolah, dan memanen hasil pangan seperti pada gambar. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kegiatan ekonomi perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan ekonomi melakukan budidaya atau pengembangbiakan tanaman sehingga menghasilkan hasil panen yang bernilai ekonomi tinggi. Berikut adalah contoh perkebunan, yaitu perkebunan kelapa, teh, kelapa sawit, dan kopi. Ini adalah gambar perkebunan kelapa, gambar perkebunan kelapa sawit, perkebunan kopi, dan perkebunan teh. Masing-masing mempunyai ciri khas dan menghasilkan hasil panen yang melimpah dan bermanfaat bagi para petaninya. Berikutnya adalah kegiatan peternakan. Kegiatan peternakan adalah kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan ternak untuk mendapatkan hasil. Contohnya adalah daging, susu, telur, dan sebagainya. Berikut adalah hewan yang diternakkan dan menghasilkan susu, yaitu sapi perah, sapi potong yang menghasilkan daging sapi, ayam potong yang menghasilkan daging ayam, dan peternakan kambing yang menghasilkan daging kambing. Untuk mendapatkan telur, maka para peternak bisa memelihara unggas seperti ayam, bebek, dan burung puyuh. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kegiatan ekonomi perikanan. Yang dimaksud dengan perikanan adalah usaha menangkap dan membudidayakan ikan untuk menciptakan nilai tambah. Contoh hasil dari perikanan adalah ikan mas, ikan lele, ikan mujair, ikan nila, dan sebagainya. Ini adalah contoh kolam ikan mas, ikan hias berupa ikan koi, ikan lele, dan ikan nila. Tentu saja masih ada beberapa jenis ikan yang bisa dikonsumsi yang tidak Bapak tampilkan. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kegiatan ekonomi kehutanan. Kegiatan ekonomi kehutanan adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan sebagai sumber mata pencarian yang menghasilkan uang. Contoh dari hasil kegiatan ekonomi kehutanan adalah karet, kayu damar, rotan, kayu jati, kayu meranti, dan sebagainya. Ini adalah contoh pohon karet yang getahnya bisa disadap. Getahnya itu bisa diolah menjadi berbagai macam barang yang terbuat dari karet, misalnya ban kendaraan sepeda, sepeda motor, atau kendaraan
pada mobil yang membutuhkan ban yang berasal dari karet. Ini adalah kayu rotan yang bisa dibuat untuk kerajinan, dan ini adalah pohon jati yang batangnya lurus dan bisa dimanfaatkan untuk bahan bangunan atau membuat perabot rumah tangga seperti lemari atau meja. Anak-anak sekalian, ini adalah kegiatan ekonomi pertambangan. Yang dimaksud dengan kegiatan pertambangan adalah kegiatan mengolah dan memanfaatkan hasil bumi yang berasal dari galian. Contohnya adalah emas, perak, platina. Ketiga logam itu berasal dari tanah dan diolah. Setelah dipisahkan, maka diperoleh logam emas, logam platina, dan juga cincin perak yang berasal dari logam perak. Semuanya berasal dari tanah. Setelah diolah, maka menghasilkan ketiga logam itu. Tanahnya digali, ditambang, dan diolah, maka membutuhkan proses yang panjang. Anak-anak sekalian, berikutnya kita bahas kegiatan ekonomi industri. Industri adalah kegiatan mengolah bahan menjadi barang bermutu dalam penggunaannya. Industri membutuhkan bahan untuk menjadi barang yang bermanfaat bagi konsumennya. Ini adalah contoh industri yang ada di Indonesia. Semua barang dibuat menggunakan bahan tertentu dan akhirnya menjadi barang yang siap dipakai oleh para konsumen. Mohon maaf, bukan produsen ya, yang siap dipakai oleh para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi perdagangan. Kegiatan ekonomi perdagangan adalah kegiatan menyalurkan barang produsen ke konsumen. Yang diproduksi oleh produsen itu disampaikan ke konsumen yang membutuhkan. Maka barang-barang itu dijual dan bisa memenuhi kebutuhan para konsumen. Barang yang bisa dijual bermacam-macam, bisa hasil perkebunan, bisa hasil pertanian, bisa hasil perikanan, dan beberapa tempat lain yang menghasilkan barang yang siap dibeli. Ini adalah contoh barang-barang dari produsen yang siap dibeli oleh para konsumen yang membutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau kita pergi ke mall atau ke pasar tradisional, maka ada banyak barang kebutuhan yang bisa kita beli untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Anak-anak sekalian, berikutnya adalah kegiatan ekonomi dalam bidang jasa. Kegiatan ekonomi bidang jasa adalah kegiatan ekonomi yang tidak menghasilkan produk atau barang, tetapi memberikan jasa atau pelayanan. Contohnya adalah jasa penginapan, jasa pemandu wisata, jasa laundry, dan sebagainya. Kita tinggal membayar, maka kita bisa menikmati jasa cuci baju atau laundry, jasa transportasi, bisa pada Gojek atau GrabCar atau yang lain. Bisa juga kita mendapatkan perawatan kesehatan. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat belajar dan selamat menambah pengetahuan. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Salam sehat selalu.